Penista agama yang gak percaya kalau Tuhan itu ada ngebuktiin langsung ke dalam kuburan buat lihat orang yang lagi dapat siksaan. Berawal dari Sita yang kerjanya jadi pengurus panti jompo untuk para orang tua. Dia ngurusin salah seorang kakek kolot yang dosanya gak kehitung banyaknya. Sampai adiknya Sita juga dendam dengannya. Soalnya dulu kakek itu mantan om-om pedofil yang korbannya adalah adiknya ini si Adil. Kakek itu mau dicekek sampai mati, tapi katanya gak usah repot-repot soalnya dia bisa sendiri. Karena dia juga gak takut sama agama, jadi mikirnya kalau meninggal bunuh diri itu termasuk dari para syuhada atau meninggal sebagai syahid di jalan agama. Orang tua aja masih gak mikir kalau ntar di kuburan bakal disiksa. Setelah kakek itu mati, Sita mulai ngerasa banyak tragedi yang terjadi. Dia ngeliat wujud mirip setan yang dikira Sita itu cuma hayalan. Malam itu ada nenek yang mau minta bantuan dan bilang kalau suaminya lagi main sama selingkuhan. Sita awalnya gak percaya, tapi pas dicek sendiri dia ngeliat langsung kalau hal itu beneran terjadi. Kakek-kakek udah bawa tanah masih bisa blunder kehilangan arah. Sampai buat si nenek pasangannya jadi marah. Efek dari galau si nenek jadi gak bisa slow. Dia malam-malam nyuci sendiri dan kebetulan cincin yang dia pakai hilang. Karena cuma itu yang bisa dia kenang, jadinya si nenek sampai ngecek ke dalam mesin cuci dan gak nyadar kalau tangannya mencet tombol yang buat nyalain mesin. Neneknya keputar serasa kayak di blender. Bukannya teriak minta tolong, nenek itu malah tetap maksa. Jadi rasain aja tuh akibatnya. Nenek pasangannya meninggal, si kakek jadi kena mental. Dia sampai gila dan mau coba-coba buat ngehabisin selingkuhannya karena merasa bersalah sama si nenek yang udah diselingkuhin sebelum meninggal. Jadi selingkuhannya juga harus ngerasain penyesalannya. Temannya Sita itu udah dikasih jalan buat kabur biar dia aja yang nahan. Tapi kocaknya ada kakek-kakek lain yang nusuk nggak tahu maksudnya apa. Temannya Sita juga kelakuannya aneh, udah kayak capek sama hidupnya. Si kakek itu bilang ke Sita buat ngingetin kalau siksa kubur itu nyata. Nah tiba-tiba mulai rumit nih alur cerita. Pokoknya Sita langsung disuruh buat lihat TV yang dimana dunia itu udah kayak kiamat karena orang-orang semua pada tobat setelah dengar suara azab kubur. Satu kota pada sengsara ketakutan. Beda sama Sita yang penuh keberanian. Dia mau ngetes bongkar satu kuburan. Soalnya sampai sekarang dia masih nggak beriman sama yang namanya siksa di dalam kuburan. Dan ternyata selama ini Sita itu sebenarnya udah mati. Dari awal cerita Sita udah dikasih unjuk kalau di dalam kuburan itu benar-benar ada yang namanya siksaan. Makanya semua manusia wajib untuk beriman. Dia ngeliat langsung jasad mayat di sampingnya hancur tanpa dikasih ampunan. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di sini.